Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang syahadat yang kedua. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan bahwa seorang manakala dia bersyahadat Muhammad Rasulullah, maka wajib untuk diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Manakala ada orang bersyahadat tapi hanya sekedar diucapkan di hati, tidak diyakini, hanya diucapkan dengan lisan tapi tidak diyakini dengan hati, maka ini adalah sifat orang apa? Munafik. Manakala meyakini di hati tapi tidak mau mengucapkan dengan lisan, maka ini orang kafir, sebagaimana orang musyrik di zaman Nabi SAW. Adapun mengucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, tapi kurang dalam pengamalan anggota badan, maka orang ini kurang imannya. Dan apabila tidak mengerjakan sebuah amalan yang amalan tersebut wajib untuk dikerjakan tanpa ada keraguan sedikit pun, sehingga ada orang yang meninggalkannya secara total, maka bisa dikatakan kafir. Misalnya bersyahadat dengan lisan, diyakini dengan hati tapi tidak pernah sholat, maka orang ini ada khilaf di antara para ulama tentang hukumnya, dan pendapat yang benar bahwa dia kafir. Karena Nabi SAW mengatakan, al-ahdu bainana wa baina syirki wa kufri as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang menjadi pembeda atau perjanjian antara kita dengan orang kafir dan orang musyrik adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan bahas konsekuensi atau makna dari syahadat Muhammad Rasulullah. Ada di halaman 94 di nomor 7. Makna syahadat Muhammad Rasulullah mencakup beberapa amalan berikut. Artinya mengucapkan syahadat itu ada konsekuensinya, bukan cuma sekedar ucapan tanpa makna. Yang pertama adalah wajib untuk menaati apa yang beliau perintahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah." Barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Surat An-Nisa ayat 80. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menggantungkan ketaatan kepadanya dengan ketaatan kepada Rasulnya. Masih banyak lagi ayat yang lain yang menyebutkan kewajiban untuk menaati Rasul, seperti Quran surat An-Nisa ayat 64, surat Jin ayat 23, An-Nur ayat 54, 56, 63, Al-Hasyr ayat 7. Bahkan sebagian dari ayat tersebut menyebutkan ancaman neraka secara khusus bagi orang yang menyelisihi Rasul. Perhatikan jamaah yang dirahmati Allah, bila kita mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah, maka konsekuensinya adalah bila datang sebuah perintah dari Nabi SAW, maka kita kerjakan. Apakah perintah itu isinya wajib ataukah isinya hanya sunnah? Mau orang bilang atau mau hukumnya adalah wajib, maukah hukumnya adalah sunnah? Manakala masih bisa dikerjakan wajib, atau hendaknya seorang yang mengatakan Muhammad Rasulullah dengan syahadat dengan lisannya, diyakini dengan hati, hendaknya dia mentaati Rasulullah SAW. Misal bagi seorang laki-laki diwajibkan bagi mereka untuk sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Nabi SAW memerintahkan hal ini. Tersirat dari sabda beliau SAW yang tidak menyukai apabila ada laki-laki yang tidak mau ke masjid. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kami datangi rumah-rumah yang di dalamnya ada laki-laki yang tidak mau ke masjid, lalu kami bakar rumahnya. Maka kalau ingin bersyahadat dengan syahadat yang benar Muhammad Rasulullah, maka Nabi SAW mencintai masjid dan sholat di sana. Beliau memerintahkan kita untuk pergi ke sana, maka seorang laki-laki harusnya ke masjid. Dan tidak boleh tidak ke masjid kecuali apabila ada uzur. Bila ada uzur, barulah Anda boleh tidak ke masjid. Yang uzur untuk tidak ke masjid ini pun sekaligus uzur untuk tidak sholat Jumat.
Apa saja uzur yang memperbolehkan orang tidak ke masjid? Yang pertama adalah sakit, yaitu sakit yang menghalangi ke masjid. Adapun sakit yang tidak menghalangi ke masjid, maka harus ke masjid. Contohnya sakit yang menghalangi masjid, patah kaki, vertigo, diopname di rumah sakit, masih dicolok infus tangannya. Maka ini adalah termasuk di antara sakit-sakit yang bisa jadi menghalangi seseorang pergi ke masjid. Tapi kalau seandainya sakit itu tidak menghalangi, maka wajib ke masjid. Contoh sakit yang tidak menghalangi, panu. Lama kali tidak lihat antum di masjid. Nuna panuan aku. Tidak ada hubungannya. Panu itu di kulit. Apa menyusahkannya untuk pergi ke masjid dengan panu? Contoh yang lain misalnya sakit gigi. Memang sih nggak ngenakin, tidak membuat nyaman pada badan. Tapi ke masjid dalam keadaan sakit gigi bisa. Ya. Kecuali gigi itu ada di kaki. Contoh yang lain misalnya patah tangan. Dan tangannya sudah dipen. Mungkin kalau patah hari-hari pertama mungkin shock gitu ya. Jadi tidak bisa ke masjid, wajar. Tapi sudah dipen atau sudah digips, sudah ada penyanggahnya, ya, dia kemana-mana bahkan jualan tetap jalan, ya. Naik motor tangan satu bisa, nah, bahkan lepas tangan pun mampu. Nah, maka ke masjid, jangan nggak ke masjid. Yang kedua, uzurnya adalah kalau safar. Yang safar itu menghalangi ke masjid. Misalnya safar jam 12 siang. Setengah jam setelah terbang, waktu zuhur datang. Kan gak bisa. Pak pilot, bisakah kita berhenti sebentar? Sholat berjamaah di bawah. Atau naik kereta api. Tapi baru berhenti di stasiun hanya untuk naik turun penumpang. Khawatirnya kalau turun cari masjid, wudu, sholat qobliyah, dan lain-lain. Nanti kelamaan dan takut ditinggal. Maka tidak mengapa. Safar Anda menghalangi Anda untuk ke masjid. Maka tidak mengapa sholatnya nanti. Ya, misalnya sudah sampai baru dijamak takhir misalnya. Yang ketiga adalah hujan. Yang hujan itu membasahi pakaian. Maka kalau hujannya hanya rintik-rintik, berarti harus ke masjid. Hujan hanya kayak salju itu yang kecil-kecil, maka harus ke masjid. Tapi kalau kita khawatir, sudah bisa diprediksi, kalau kita ke masjid, insya Allah basah kuyup, maka ini tidak mengapa tidak ke masjid. Bahkan tidak mengapa tidak sholat Jumat. Yang penting tetap sholat zuhur. Nah, bahkan kalau sudah siang dan hujan deras, maka orang-orang yang ada di masjid, muazzin maksud saya, maka setelah dia mengucapkan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, dia ucapkan shallu fi buyutikum, shallu fi buyutikum. Salatlah di rumah, yaitu salat zuhur. Enggak salat Jumat. Bila hujan deras. Yang keempat adalah manakala ada pekerjaan yang tidak mungkin ditinggalkan. Bila ada pekerjaan yang tidak mungkin kita tinggalkan, maka tidak mengapa tidak ke masjid. Misalnya dokter UGD. Dan dialah satu-satunya dokter yang lagi jaga ketika itu. Meskipun mendengar azan, kalau dikhawatirkan dia pergi, terus ada orang tiba-tiba misalnya kecelakaan, butuh penanganan darurat, dia tidak ada, nanti kerepotan. Bisa menghilangkan nyawa misalnya. Maka tidak mengapa bagi dokter tersebut untuk tidak ke masjid. Contoh yang lain misalnya dokter sedang membedah pasien di jam sholat. Maka tidak mengapa dan jangan ditinggalin itu pasien. Ya, misalnya lagi operasi sesar. Itu kakinya anaknya sudah keluar. Tolong begitu. Ya. Maka tidak boleh ditinggalkan pasiennya karena khawatir hilang nyawa. Contoh yang lain misalnya pemadam kebakaran.
lagi ada kebakaran di jam sholat, maka jangan mentang-mentang dengar azan terus ditinggal. Apalagi itu selang dikasih ke tuan rumah. Nih Pak, padamkan sendiri. Saya ke masjid dulu. Ini diantara contohnya. Bila Nabi SAW perintahkan kita, maka kerjakan. Apalagi kalau nilainya wajib. Kalau nilainya sunnah bagaimana pun, kalau memang Anda mengatakan diri Anda pengikut sunnah, nggak ada kata-kata gini, kan cuman sunnah. Meremehkan itu tidak ada. Meskipun kadang-kadang meninggalkannya. Tapi tidak pernah bermaksud meremehkannya. Misal qobliyah subuh, itu hukumnya hanya sunnah. Bila dikerjakan berpahala, bila tidak dikerjakan antum tidak berdosa. Tapi meskipun itu cuma sunnah, tidak dikerjakan tidak berdosa. Bagi seseorang yang syahadatnya benar, maka tidak ada kata-kata kan cuma sunnah. Mereka akan berusaha untuk mengejar bagaimana caranya bisa qobliyah subuh, bangun lebih awal. Jangan sudah dekat qomat baru beranjak. Sampai di masjid maka nggak dapat. Kadang-kadang yang ada malah masbuk. Kadang-kadang orang sudah salam baru datang. Meskipun kadang-kadang kita betulan terlambat. Misalnya hari itu asli ketiduran. Kita terbangun oleh iqamat malah. Langsung kita lari. Enggak sih, bangun dulu ya, enggak langsung lari. Bangun dulu, wudu dulu, pakai baju, langsung ke masjid. Sampai di masjid sudah rakaat 2. Kita nggak sempat qobliyah, tapi tanpa bermaksud untuk meremehkan. Kita nggak pernah bilang qobliyah cuman sunnah aja. Kita nggak pernah bilang gitu. Tapi hari itu kita terlambat, maka tidak mengapa. Asal jangan hari-hari. Ya, kalau sudah hari-hari itu namanya meremehkan. Yang kedua adalah membenarkan apa yang beliau kabarkan. Banyak hal yang diberitakan oleh Nabi SAW yang bersifat ghaib. Tentang Allah, tentang malaikat, tentang datangnya hari kiamat, nikmat surga, ancaman neraka, kondisi umat-umat terdahulu. Akan tetapi walau tidak kasat mata, kita wajib meyakini kabar dari beliau sebagai suatu kebenaran yang tidak sedikit pun ada kedustaan di dalamnya. Hal ini dikarenakan beliau tidaklah berucap dengan pendapat dan kemauan beliau sendiri, melainkan berasal dari wahyu yang disampaikan kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu menurut kemauan hawa nafsunya. Sesungguhnya yang diucapkannya adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Mendustakan kabar yang beliau sampaikan sama saja tidak bersyahadat bahwa beliau adalah utusan Allah. Bagaimana mungkin seseorang bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan, tapi di saat yang bersamaan dia mengingkari wahyu yang beliau kabarkan. Perhatikan. Kalau kita bersyahadat dengan syahadat yang benar, maka kalau datang kabar dari Nabi SAW yang kita ketahui itu adalah sahih, maka kita akan mengimani meskipun gak masuk akal. Meskipun bertentangan dengan kata orang. Misalnya kita dulu waktu kecil belajar IPA, pelajaran IPA, kemudian ada bab tentang misalnya lalat. Bahwa lalat itu di kakinya banyak kuman. Sehingga kalau dia masuk ke dalam makanan, maka jangan dimakan. Nanti bisa kena penyakit perut. Tetapi Nabi SAW mengabarkan dalam hadis beliau, apabila lalat itu masuk ke dalam minuman, maka disuruh apa? Celupkan. Nabi SAW kabarkan di satu sayap adalah racun, di satu sayap adalah penawarnya. Maka tidak ada kata-kata gini, masa sih? Kayaknya guru-guru dulu ajarnya beda. Tidak ada kata-kata demikian karena orang yang syahadatnya benar, kalau dia tahu itu sahih dari Nabi maka dia akan imani. Meskipun di kepalanya gak masuk. Tentang Allah misalnya, sebuah kabar yang sangat penting. Nabi SAW mengabarkan bahwa Allah itu ada di langit bersemayam di atas arsy. Maka tidak ada kata-kata gini, jangan bilang Allah di atas arsy. Nanti kalau Allah bilang di atas arsy berarti Allah punya tempat. Kalau Allah punya tempat berarti Allah punya jasad. Kalau kita bilang Allah punya jasad, kita jadi aliran mujassimah.
Manakala Allah sudah mengabarkan dirinya berada di atas langit, udah imani aja dengan kemuliaan Allah. Dengan bentuknya bagaimana nggak tahu, yang penting beriman. Sebagaimana yang ada pada hadis tentang budaknya Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, yang ketika ditampar oleh Muawiyah karena lalai menjaga kambing, Nabi panggil budaknya itu, lalu Nabi tanyai kepada budaknya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dia bilang, "Allahu fis sama." Allah di langit. Selesai dari percakapan itu, Nabi SAW mengatakan, "Muawiyah, i'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan budak ini, dia ini mukminah. Membenarkan, ya, dibenarkan oleh Nabi SAW jawaban si wanita itu yang merupakan budak bahwa Allah itu ada di atas langit. Maka adalah keimanan Anda yang salah dan syahadat Anda keliru manakala Allah mengabarkan atau Rasulnya mengabarkan bahwa Allah di langit, Anda bikin yang lain. Allah di mana-mana. Ya, syahadat Anda menyimpang karena Anda tidak meyakini apa yang Nabi SAW kabarkan. Bahwa malaikat itu ada. Sebagian orang yang KTP Islam dia mengatakan tidak ada yang namanya malaikat. Dia tidak meyakini ada yang namanya malaikat. Bahkan di antara mereka ada yang tidak meyakini adanya datang kiamat. Begitu juga nikmat surga dan neraka. Ada sebagian orang yang tidak percaya. Ada sebagian aliran yang tidak percaya adanya azab kubur. Mereka bilang azab kubur itu hadisnya ahad. Kalau ahad dalam masalah akidah itu cuma mendatangkan zon saja, tidak yakin. Karena tidak yakin, jadi tidak bisa digunakan sebuah hadis ahad meskipun sahih kalau dalam masalah akidah. Ini keyakinan Hizbut Tahrir. Mereka punya keyakinan di dalam kitab-kitab mereka yang asli, dari ustadz-ustadz mereka yang lebih senior. Ya. Kalau antum ketemu dengan yang junior, dia bilang enggak, saya meyakini. Kita bilang berarti antum belum kena aja, belum nyampe ilmunya. Halaqah antum mungkin belum lama. Ya. Memiliki keyakinan bahwa hadis ahad meskipun sahih tidak bisa diambil bila dia ahad dalam masalah akidah. Dia hanya bisa digunakan dalam masalah fikih. Kita katakan hadis tentang azab kubur itu ahad. Bagaimana? Tentang azab kubur masalah akidah, bukan masalah fikih. Bagaimana? Maka dia katakan, ya sudah, konsekuen. Ya. Kalau kita tanya lagi, antum baca enggak? Setelah innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Dia bilang dibaca. Yakin hadisnya sahih? Yakin. Lah kenapa Anda yakin? Iya kan cuma masalah fikih. Loh, gimana sih? Memang itu masalah fikih dalam sholat. Tapi seseorang membaca sesuatu harus ada kandungannya yang dia yakini, ya atau tidak? Masa iya? Di mana akalnya apabila seseorang membaca sesuatu di dalam sholatnya dia tidak yakini isinya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka jahannam. Wa min adzabil qabr, dari azab kubur. Itu kata-kata diajarkan Nabi memang dalam masalah fikih, dalam sholat. Tapi masa iya antum membaca tapi tidak mau meyakini isinya. Tapi sudah terlanjur kadung punya keyakinan sesat bahwa hadis meskipun sahih kalau ahad nggak bisa dipakai kalau ada masalah akidah. Pada Nabi yang mengabarkannya. Kalau sudah sahih dari Nabi meskipun datangnya ahad harus yakin. Jangan jadi orang sesat yang tidak punya keyakinan demikian. Di sini disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan, mendustakan kabar yang Nabi sampaikan itu sama saja tidak bersyahadat. Meskipun tidak mesti kita bilang orangnya jadi kafir. Bisa jadi dia orang muslim tapi menyimpang dengan pemahaman karena syubhat. Karena suka ikut kajian-kajian yang di dalamnya banyak syubhat. Ya. Akhirnya punya pemahaman yang ikut-ikut menyimpang akibat syubhat tadi. Padahal sejatinya kalau ada orang tidak meyakini kabar dari Nabi yang sudah sahih meskipun ahad, maka sejatinya dia tidak bersyahadat yang benar. Dikatakan oleh Syekh Fauzan, bagaimana mungkin ada seseorang bersaksi Muhammad utusan Allah, tapi di saat yang bersamaan apa yang dikabarkan Muhammad itu tidak diyakini? Itu namanya nggak meyakini Muhammad sebagai utusan dong. Ya. Jadi status orang yang tidak meyakini azab kubur itu bagaimana?
Bila secara umum dia insya Allah masih muslim, tapi menyimpang, tersesat dengan adanya syubhat. Yang ketiga, orang yang bersyahadat itu wajib untuk menjauhi apa yang Nabi larang atau Nabi peringatkan. Larangan beliau yang harus dijauhi berupa perkataan, perbuatan, dan sifat-sifat jelek yang sangat banyak. Beliau tidak melarang sesuatu melainkan karena sesuatu itu memberikan dampak madarat dan keburukan, sebagaimana beliau tidak memerintahkan sesuatu melainkan karena sesuatu itu memberikan maslahat dan kebaikan. Jika seorang hamba tidak menjauhi larangan beliau, maka itu akan menjadi kontradiktif dengan syahadat yang dia ikrarkan. Bagaimana mungkin seseorang bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan, tapi di saat yang bersamaan dia melanggar larangan yang beliau peringatkan? Ini kata-kata yang luar biasa dari Syekh Shalih bin Fauzan. Kalau Nabi SAW melarang sesuatu atau mengingatkan kita untuk menjauhi sesuatu, maka kita harus jauhi sebagai konsekuensi dari bersyahadat Muhammad Rasulullah. Apakah larangan itu sifatnya wajib ataukah larangannya sifatnya makruh, tanpa mengatakan kan cuman makruh, meskipun kadang-kadang kita melakukannya. Yang penting tidak pernah meremehkan dengan kata-kata lakukan aja, kan cuma makruh. Larangan Nabi SAW ini berupa perkataan. Bisa jadi misalnya perkataan dusta. Ini termasuk di antara perkataan yang Nabi larang. Dusta itu adalah bicara lisan sama kenyataan gak sama. Itu artinya dusta. Misalnya seseorang mengatakan, ditanya, kamu di mana? Tunggu ya, aku udah jalan nih, tapi macet. Padahal masih di rumah, baru selesai mandi. Maka itu dusta. Dikarenakan isinya lisan dengan kenyataan tidak sama. Ya. Ada anak kecil di TK bilang gini, Dek, cepet dek, beresin tasnya ya sama mainannya. Kata ayah sudah di jalan mau jemput. Gak bergeming itu anak. Dek, kata ayah sudah di jalan. Ayo siapkan mainan, siapkan tasnya. Enggak. Ayahku itu kalau dia bilang dia sudah di jalan, dia itu pasti masih di rumah. Karena dia pernah lihat bapaknya nelpon. Oh iya, saya sudah di jalan. Padahal masih di rumah. Jadi dia hafal kelakuan bapaknya itu. Kelakuan gitu. Itu diantara larangan Nabi berupa perkataan. Dusta. Fitnah. Fitnah itu adalah menceritakan sesuatu tentang seseorang yang tidak nyata pada dirinya. Dan dia tidak senang apabila itu diucapkan. Tahukah kamu si fulan itu dulu waktu muda itu dia pezina. Padahal tidak. Maka ini termasuk fitnah. Nabi SAW melarang kalau Anda bersyahadat dengan benar, pasti Anda akan jauhi. Yang bentuknya perbuatan misalnya riba. Bekerja di bank, di pegadaian, di asuransi, di leasing. Ini termasuk di antara lahan-lahan riba. Maka kalau seandainya Anda bersyahadat dengan benar, Anda tinggalkan. Dikarenakan Nabi larang. Ada yang isinya berupa misalnya sifat jelek. Misalnya sifat jelek itu adalah tidak amanah. Bila diberikan kepercayaan, diselewengkan. Jadi bendahara sekolah, uangnya kepake. Di kelas jadi bendahara kelas, buat serah terima SPP, uangnya hilang. Dipakai buat jajan. Ya. Ini diantara sifat yang jelek yang Nabi larang. Contoh yang lain misalnya dikasih utang tapi nggak balik-balik duitnya. Malah ganti nomor telepon, ganti kontrakan, kalau ketemu langsung lari. Maka ini termasuk di antara sifat jelek yang Nabi SAW larang. Ini tadi perkataan, perbuatan, sifat jelek. Ada yang sifatnya keyakinan. Larangan Nabi SAW yang berupa keyakinan tentunya adalah keyakinan syirik. Bila Nabi SAW sudah larang itu, maka tinggalkan. Meskipun itu misalnya warisan dari mama dan bapak. Misalnya kalau kita pergi, mama bapak kita suka bilang bejapai. Jangan pergi dulu, bejapai dulu. Nanti kamu celaka.
Ini perkataan-perkataan yang diwariskan oleh nenek-nenek kita, orang tua kita, tetapi ini keyakinan syirik. Baik syiriknya besar ataukah syiriknya syirik kecil. Ya, kata-kata apa? Bejabai, kepohonan. Sering kan bilang, kepohonan nanti. Ya. Kepohonan itu berarti nanti bentar lagi celaka. Maka ini keyakinan yang terlarang dari Nabi SAW. Kalau Nabi SAW melarang sesuatu, yakinlah bahwa itu adalah demi kebaikan kita. Sebagaimana kalau Nabi perintahkan sesuatu, yakinlah bahwa itu adalah demi kebaikan kita juga. Ya. Misalnya, kita dilarang untuk melakukan riba. Itu sebenarnya supaya kita di dunia dan akhirat selamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas." Orang yang makan riba nanti ketika datang hari kiamat tidak bangkit kecuali dengan bangkit mirip seperti orang yang lagi sakit gila akibat kerasukan syaitan. Orang bilang tenggeng. Jalannya tuh tenggeng. Kayak orang kena kerasukan syaitan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah SAW, beliau ceritakan bahwa beliau didatangi 2 malaikat. Yang malaikat ini membawa ke beberapa tempat. Salah satunya adalah dibawa ke sebuah sungai. Di pinggir sungai itu ada laki-laki yang memiliki batu kerikil yang banyak. Di tengah sungai sedang ada laki-laki yang lain yang berenang. Setelah itu dia balik ke tepian. Sampai di tepi dijejalkan dengan kerikil yang banyak yang dimiliki oleh laki-laki yang ada di tepi. Lalu dia berenang lagi ke tengah. Habis batu kerikil yang ada di mulutnya, dia balik ke pinggir lagi. Lalu dijejalkan lagi, berenang lagi, habis lagi, balik lagi. Terus berlangsung berkali-kali. Nah, Nabi SAW bertanya kepada 2 malaikat yang membawa beliau, siapa yang berenang? Maka Nabi SAW mengatakan, dia pemakan riba. Ada ancaman azab kubur dan azab neraka bagi orang yang makan riba. Lah Nabi larang, itu bukan Nabi supaya dapat uang. Jangan kita berpikir ketika ada ustadz yang menyampaikan hadis-hadis Nabi tentang riba, dia antum berpikir itu demi kepentingannya si ustadznya. Ustadznya nggak dapat apa-apa. Ini demi antumnya supaya antumnya selamat. Nggak dapat azab kubur, nggak dapat azab di hari kiamat. Antum bangkit dari kubur dalam keadaan jalan normal, bukan dengan jalan kerasukan setan. Dan bukan cuma akhirat, antum dilarang untuk makan riba itu supaya di dunia antum dapat uang, uangnya bisa dinikmati. Dikarenakan Allah mengatakan yamhaqullahu riba. Orang makan riba itu hartanya dihapuskan, dihanguskan dengan 2 model penghangusan. Penghangusan fisiknya dan penghangusan berkahnya. Kalau antum makan riba, nanti jangan khawatirnya adalah antum sudah capek-capek kerja, berangkat ke kantor jam 7:30, fingerprint jam 8, pulang jam 4 atau jam 5, ternyata antum gak dapat apa-apa. Memang di atas kertas gaji antum 7, sekian juta per bulan. Tetapi pada hakikatnya banyak bocornya. Seperti antum lagi nimba air sumur dengan ember, ember itu banyak bolongnya. Dari bawah antum lihat antum punya banyak. Tapi sampai di atas yang dapat cuma sedikit. Tiap bulan antum terima gaji kayaknya 7 juta. Tapi ada banyak pengeluaran antum yang antum tidak pernah sangka-sangka. Nabrak orang, orangnya masuk rumah sakit, antum yang biayain. Ya. Motor antum dicuri orang, laptop antum kebanjiran, dompet antum hilang, ATM antum ketinggalan, antum sakit, anak sakit. Jadi gaji memang besar, tapi bocornya banyak. Itu apa? Itulah riba. Ya. Waktu saya buka buku rekening di Mandiri, itu CS-nya tanya gini, buka Mandiri apa Pak? Apa aja Mbak? Yang penting bisa 0 bunganya. Oh iya, bisa kok. Udah banyak yang nolkan bunga. Takut riba ya? Tuh tahu. Mbaknya. Apa habis itu? Saya disuruh kasih ngisi formulir. Ya Pak, silakan diisi formulirnya. Pak, sambil nanya boleh? Bapak ini kayaknya ustadz. Saya bilang aja iya. Karena saya bilang, oh enggak, bukan, saya penuntut ilmu. Itu terlalu merendah dan bodoh juga. Mumpung ada yang mau nanya. Ya kan? Mumpung dia mau nanya. Kita bilang aja, iya ustadz, kenapa? Mau tanya. Katanya kalau saya kerja ini, gajinya itu sering hilang ya Pak ya. Sering kurang ya. Maksudnya gimana Mbak?
Ya saya itu ya kalau habis gajian itu anak itu sakit, bawa ke rumah sakit, habis uang. Nanti beli anu, habis uang. Nanti ada keperluan anu, habis uang. Jadi saya ini kerja memang capek dari pagi sampai sore, tapi memang gajinya banyak, tapi pengeluarannya juga banyak. Saya bilang itu sudah yang namanya riba. Apa itu? Kerja capek, banyak kayaknya, keluarnya juga banyak. Nah, kita disuruh tinggalkan pekerjaan supaya seperti itu, supaya nggak capek. Apa enak kerja buat orang lain, capeknya iya, kayaknya gede, tapi kurang nanti ujungnya. Ya, penghangusan yang kedua adalah dihanguskan berkahnya. Jadi kelihatannya kayak banyak, tapi tidak berasa. Coba deh antum tanya sama yang kerja-kerja riba itu, yang pegawai-pegawai bank atau yang mantan-mantan pegawai bank itu. Berasa nggak ada berkahnya? Dekat nggak antum sama Allah? Bisa nggak itu dipakai buat zakat, dipakai buat haji, umroh? Yang ada semakin banyak duitnya, kayaknya kurang semua. Ada teman sama-sama pegawai asuransi. Dia udah punya motor NMAX. Aku cari juga yang lain. Apa yang nggak ada? Dia sudah punya mobil anu. Aku juga mau juga. Dia sudah punya rumah di anu. Aku mau juga. Tapi semuanya juga hasil ngutang di bank. Ya. Belum lagi kalaupun seandainya berhasil tuh dipakai buat zakat, bangun masjid, dipakai buat haji, umroh. Ketahuilah nggak ada berkahnya, nggak ada pahalanya. Karena Rasulullah SAW mengatakan Inna Allah tayyibun, la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Maka bila antum beribadah, ibadahnya itu pakai biaya, biayanya dari riba, ketahuilah antum cuma sekedar dapat capek saja. Sekedar ya pernah lah pergi ke Mekah, tapi jangan berharap ada pahala. Dikarenakan biaya untuk si umrohnya, si ibadahnya dibiayai dari harta yang haram. Kata Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, seseorang yang beribadah dan menggunakan harta haram itu seperti orang mencuci baju dengan air kencing. Jangan berharap bisa suci, malah kotor dia. Ya. Jika ada seorang hamba tidak mau menjauhi larangan Nabi, ya, maka sejatinya itu kontradiktif dengan syahadat yang dia ikrarkan. Misalnya Nabi SAW melarang untuk seseorang menyakiti dirinya, maka ini kontradiksi dengan syahadatnya kalau dia lakukan. Dilarang menyakiti diri sendiri. Misalnya pakai apa? Rokok. Rokok itu apa tidak menyakiti diri sendiri? Tanya dengan hati nurani, jangan pakai nafsu. Kalau nanya pakai nafsu, malah, saya kalau nggak ngerokok pusing saya. Ya. Saya nggak bisa kerja saya kalau nggak ada pakai rokok. Ya. Itu kata-kata orang-orang yang pakai nafsu. Coba tanya pakai hati nurani. Tanya dia sama dokter yang ngerokok. Meskipun dia ngerokok, tapi kalau dia dokter dia akan bilang gini, ya sih memang nggak baik. Nggak ada dokter yang bilang gitu, nggak apa-apa merokok aja. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terima, apa yang dilarang bagimu maka tinggalkan. Rasulullah SAW bersabda, "Fa idza nahaytukum an syai'in fajtanibuh, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku melarang sesuatu bagi kalian maka tinggalkan. Dan jika aku memerintahkan sesuatu atas kalian maka kerjakan dengan kadar kemampuan kalian. Coba perhatikan gimana? Nabi SAW bilang gini, jika aku larang tinggalkan, jika aku suruh maka kerjakan semampunya. Maksudnya bukan begini, segala sesuatu kita bilang kan semampunya. Kamu gak sholat qobliyah subuh kah? Enggak. Kenapa sih? Kan semampunya. Kamu kenapa sih selalu masbuk di belakang? Kan sholat, yang penting sholat semampunya. Kamu hari ini gak puasa Ramadan? Iya gak apa-apa. Kenapa? Kan semampunya. Semampunya ini ngeramput. Bukan begitu cara pahamnya. Caranya adalah berusaha dulu. Kalau nggak bisa, baru semampunya. Antum kenapa sholat duduk? Iya, saya mencoba untuk berdiri tapi tidak bisa karena kaki saya patah dua-duanya. Nah, berarti duduk. Itulah namanya menjalankan perintah semampunya. Kenapa kok antum cuma tayamum? Iya, soalnya kaki saya, badan saya banyak luka bakar. Oh ya, tayamum silakan.
Oh iya, kata dokter jangan kena air dulu, karena kalau kena air nanti demam saya nambah dan cacar saya malah nambah. Oh ya sudah, berarti tayamum saja. Itu yang namanya semampunya. Nah, yang menarik di sini, kalau untuk urusan perintah Nabi bilang semampu kalian, tapi untuk urusan larangan Nabi nggak bilang semampu kalian. Semampu kalian cuma pada perintah. Tapi kalau pada larangan tanpa kata semampunya. Maka ini menunjukkan bahwa kalau untuk urusan meninggalkan perintah pasti bisa semuanya. Maka nggak ada kata-kata saya ngerokok. Ya biasanya kan 1 hari 2 bungkus. Nah ini semampunya. Saya bikin 1 hari sekarang sebungkus aja. Besok latihan. Nggak pakai latihan. Pokoknya kalau sudah haram selesai. Ya. Saya nggak bisa sih. Saya sudah coba ya. 1 bungkus nggak bisa. Saya ketemu banyak orang yang hari ini ngerokok, habis dengar ceramah besok nggak merokok, nggak pakai pusing. Kenapa? Karena memang itu di sini, di dada. Sudah ada iman, sudah ada ilmu, ada keyakinan bahwa ini nggak boleh. Kalau saya melakukannya, saya berdosa. Ya, besok langsung berhenti. Sampai sekarang nggak pakai ngerokok lagi. Ada orang yang demikian, nggak pakai latihan, nggak pakai mengurangi atau ganti vape. Vape tahu? Gitu ya. Nah pakai gitu-gitu. Yang keempat, yang terakhir, konsekuensi dari bersyahadat itu adalah tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti tata cara yang beliau syariatkan. Artinya kita tidak boleh beribadah dengan tata cara yang tidak beliau ajarkan, meskipun niat kita baik dan kita ingin mendapatkan pahala dengan mengerjakannya. Niat baik saja tidak cukup, karena harus ada ittiba atau mengikuti petunjuk Rasul. Dan ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Apa artinya tauqifiyah? Artinya dikerjakan bila ada dalil yang mensyariatkan. Perhatikan jemaah. Ini syahadat nih Muhammad Rasulullah. Ada konsekuensi yang keempat. Nggak sekadar ngucap biasa. Konsekuensi yang keempat itu adalah kalau antum mau ibadah, silakan, tapi yakinkan ibadah itu memang sudah ada tuntunan. Dan kalau sudah tahu itu ada tuntunan, maka kerjakan dengan tata cara yang beliau ajarkan. Tidak boleh seseorang yang bersyahadat Muhammad Rasulullah, tapi mengerjakan ibadah yang nggak ada tuntunan dari Nabi. Atau ada tuntunan dari Nabi, tapi tata caranya tidak sama dengan Nabi. Misal, yang nggak ada tuntunan dari Nabi adalah misalnya ada peringatan khusus untuk menyambut 10 Muharram yang mereka sebut dengan hari Asyura. Yang ada tuntunan Nabi hanyalah puasa, Tasu'a dan Asyura. Tapi ada sebagian orang yang punya kegiatan khusus, yaitu ada acara khusus pakai bubur, ya, yang disebut dengan bubur Asyura. Kalau dibilang kenapa, maka jawabannya ini adalah dalam rangka menolak bala. Di pasar kalau sudah tanggal 10 Muharram itu banyak orang yang ganti perabot. Dengan alasan ganti perabot di tanggal 10 Muharram itu menghilangkan bala. Maka ini adalah menyambut 10 Muharram dengan sesuatu yang gak ada tuntunan. Ya. Yang ada tuntunannya itu puasa. Puasa Asyura. Yang pahalanya adalah, yang ganjarannya adalah menghapuskan dosa ringan atau dosa kecil 1 tahun yang lalu. Untuk yang keempat kita lanjutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Karena kalau saya bahas sekarang panjang dan waktu juga tidak akan cukup. Bolehkah akikah dengan kambing betina? Jawabannya boleh. Tapi yang lebih baik, lebih besar pahalanya adalah jantan. Dan ketahuilah bahwa di dalam akikah satu hewan, anak laki-laki 2 kambing dan anak perempuan 1 kambing. Dan ketahuilah bahwa berakikah dengan kambing itu lebih utama daripada berakikah dengan sapi. Terbalik dengan kurban. Meskipun 1 bayi 1 sapi, tetapi yang lebih utama adalah 1 bayi perempuan 1 kambing. Misalnya lahir anak laki-laki 2, anak laki-laki, maka hewannya 2. Lebih utama 2 kambing ketimbang 2 sapi. Bagaimana cara memilih pemimpin yang sesuai syar'i? Bukan dengan sesuai syar'i, tetapi di dalam Islam diakui cara menjadi seorang pemimpin itu 3.
Yang pertama adalah penyerahan tampuk kekuasaan langsung dari pemimpin sebelumnya. Sebagaimana Nabi kepada Abu Bakar. Tunjuk langsung. Ini diakui secara syar'i. Yang kedua, dengan musyawarah ahlul halli wal aqdi. Yaitu dari kalangan para ulama dan tokoh-tokoh yang dipercaya keilmuannya. Mereka bermusyawarah menentukan siapa pemimpinnya. Seperti sedikit di antara para sahabat ketika memilih Umar. Yang ketiga adalah kudeta. Tetapi kudeta itu hukum asalnya haram. Hukum asalnya haram. Tapi bila terjadi, lalu yang mengkudeta betul-betul bisa merebut kekuasaan, maka dia diakui sebagai pemimpin syar'i. Ini keyakinan Ahlus Sunnah. Disebutkan oleh para ulama dalam ahkam tentang kepemimpinan. Dan saya sudah terjemahkan kitab judulnya Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam. Sedang proses layouting, tapi belum jadi-jadi. Yaitu tentang tindak tanduk penguasa, dan di pengantar yang kedua disebutkan oleh Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili tentang 3 cara pemilihan, cara seseorang bisa berkuasa. Yang nomor 3, kudeta ini tetap diakui secara syar'i manakala orangnya mampu menggulingkan penguasa yang asli. Contoh di zaman ini adalah ketika naik Mursi sebagai presiden Mesir, lalu dikudeta oleh As-Sisi. Maka manakala sudah betul-betul berhasil dikudeta, jadilah As-Sisi itu adalah pemimpin yang diakui secara syar'i. Meskipun aslinya tidak boleh. Dan saya justru heran ketika ada seorang ustadz yang dari kalangan S2, S3 akidah malah bertanya heran kepada saya. Saya heran, katanya nggak boleh kudeta. Tapi kok kamu mendukung As-Sisi? Saya bilang, saya justru heran, kamu adalah mahasiswa S2, S3 bidang akidah, tapi kau nggak paham hal ini. Harusnya Anda kalau memang betul-betul akidah dengan akidah yang benar, kuliah yang benar, harusnya Anda tahu bahwa para ulama yang menyebutkan bahwa cara kudeta meskipun aslinya tidak syar'i, manakala orang yang berhasil menduduki kepemimpinan itu, maka dia diakui secara syar'i dan wajib ditaati. Ini ijma' para ulama Ahlussunnah. Yang tidak dipahami oleh sebagian orang-orang yang tidak mengetahui, tidak banyak mendalami tentang akidah Ahlussunnah. Apa hukumnya menutup jalan pada saat acara? Boleh atau tidak? Jawabannya nggak boleh. Itu ganggu. Apalagi kalau seandainya ada orang disuruh belok jauh-jauh, pada rumah cuma di situ. Mau melewati panggung antum itu harus muter dia jauh. Ya, harusnya antum kalau mau bikin begitu izin dulu. Nah, saya yakin kalau izin pada masyarakat rata-rata itu sebenarnya nggak ngasih izin sebenarnya. Cuman karena nggak enak aja. Gitu. Kenapa? Karena yang nggak enak ini takutnya kapan-kapan dia juga. Tapi pada dasarnya seharusnya kalau memang antum mau bikin acara, mau acara besar, mau di gedung atau di masjid yang masih bisa untuk bikin acara. Tapi kalau mau potong jalan sana sini, bahkan di hari Ahad yang lalu istri saya mau mengunjungi keponakannya ke Syafi'i Manggar, mau jalan nggak bisa, akhirnya nggak jadi. Padahal lu nyampe di Manggar. Kata orangnya nggak bisa, Bu. Loh, saya mau ke pesantren gimana, Pak? Ya nggak ada. Parkir sini, jalan kaki sana. Loh, jauh banget dong. Gimana caranya? Ya nggak ada. Tunggu acara selesai. Sampai kapan? Sampai sore. Maka orang ini zalim, berdosa. Antum kalau nggak sanggup untuk bikin acara besar-besaran di gedung, ya udah, bikin acara kecil aja. Ya. Jangan sampai mengganggu haknya orang lain. Ya. Termasuk apabila antum mengadakan sebuah acara itu pakai adat istiadat. Perhatikanlah bahwa di sebuah kampung nggak semuanya orang Jawa. Maka jangan bikin acara wayang sampai jam 12 malam. Sebagaimana kalau kita orang Bugis, jangan bikin acara nari angin mamiri kupasang sampai tengah malam. Karena tidak semua orang bisa menikmati. Ada sebagian orang mau tidur, ada sebagian orang mau istirahat, ada orang lagi sakit. Ya. Tidak boleh kita bikin acara wayang sampai tengah malam. Dangdung. Kok orangnya diam aja? Iya, diam itu karena nggak enak. Tidak ingin membuat keributan dengan tetangga. Tapi pada aslinya kalau ditanya nggak mau. Terakhir, termasuk di acara tahun baru. Antum sibuk main kembang api, dardor mentang yang kaya. Ya. Di Regensi itu tiap tahun baru jual meriam dipakainya. Duar ya. Meledak. Orang cuma ngelus-ngelus dada. Iya, karena dia yang kaya di sini. Ya. Tapi pada dasarnya orang nggak suka, terganggu.
Kalau sampai nanti kapan-kapan orang-orang yang terganggu itu mengucapkan semoga aja meledak rumahmu, baru tahu. Kita khawatir apa? Karena doa orang yang terzolimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Kalau kapan-kapan dia mengatakan semoga meledak rumahmu, takutnya meledak betulan. Karena orang terzolimi dengan suaranya meleduk-meleduk. Jam 1 malam orang mau tidur nggak bisa tidur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.